Jemaah sekalian, sama berbahagia, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya ini adalah berkat kemurahan, rahman, rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa dalam rangka melanjutkan pembahasan surat yang ke-11, surat Yunus. Petang ini kita masuk pada ayat 36 sampai 40. 36 sampai 40. Dan perlu kita ingatkan bahwa sebentar di akhir acara ada cabutan bertuah dengan dua jemaah kita yang berulang tahun. Yang pertama adalah Mbak Sinta, kita kemarin sudah sampaikan karena beliau kemarin harusnya, tetapi karena bandar kita bermasalah kemarin. Kemudian juga ada Ananda Rahmat Febriandi Dimitra, putra daripada Ibu Mita. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini akan ada 2 orang. Kita harapkan nanti setelah selesai acara jangan langsung keluar, karena kita ada undian. Dan yang kedua, sebelum nanti tanya jawab, kita undian berhadiah dulu. Kita perserahkan kepada Ibu Bandar untuk untuk meneruskan acara undiannya. Baiklah, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Hud, surat yang ke-11 ayat 36 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حتى إذا جاء أمرنا وفارت قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الله وآله وآله الأطهار على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian, soimin soimat yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan kita tadi seperti janji Allah dilipat gandakan karena kita berada di bulan suci Ramadan, dan kita berharap bahwa pembacaan Al-Quran kita menunjukkan kita menyambut seruan Allah dalam bulan Ramadan, bahwa Ramadan diwajibkan berpuasa karena di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Kita teruskan surat Hud. Surat Hud adalah surat yang ke-11. Hud adalah maksudnya Nabi Hud alaihissalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Jumlahnya 123 ayat. Yang ikut tadabbur sudah lama pasti sudah menghafal bahwa jenis surat itu cuma dua macam. Kalau bukan di Mekah, ya di Madinah. Jadi kalau bukan Makkiyah, Madaniyah. Ya. Kalau menggunakan kata Makkiyah artinya diturunkan di Mekah. Kalau menggunakan kata Madaniyah berarti maksudnya surat yang atau ayat yang diturunkan di Madinah. Kita review dari ayat 35. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah, atau mereka berkata bahwa Al-Quran itu cuma dibuat-buat. Kata-kata ini sering kita ketemu. Jadi jemaah sekalian yang mengikuti tadabbur kita itu paling sering menemukan kata iftirah namanya, iftarah. Ya, kenapa? Karena melihat Al-Quran kan begitu indah. Ya, isinya luar biasa, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tapi pada saat yang sama tidak banyak orang, bahkan termasuk orang Islam yang mendalaminya. Orang Islam di seluruh dunia 1 miliar lebih, tapi berapa sih yang memperdalam Al-Quran? Ada yang juga hanya berhenti pada menghafal saja, tidak lebih dari itu. Telah menghafal, tetapi pada saat memberikan tausiah atau apa, ya ujung-ujungnya hadis-hadis juga banyak diangkat. Jadi artinya Al-Quran hanya menjadi pelengkap saja. Jadi harusnya kan terbalik, hadis menjadi penjelasan atau pelengkap daripada Al-Quran. Al-Quran yang inti, Al-Quran yang merupakan kitab suci. Qul ini,
qul iniftaraituhu, katakanlah kalau aku yang mengadakannya, ya dosanya saya tanggung. Ya. Fa'alayya ijrami, maka itu tanggung jawab saya dosanya. Alayya itu artinya tanggung jawab saya dosanya kalau saya mengadakan. Dapat kita bayangkan kalau diadakan. Wa nabari mimma tujrimun, dan kalian terlepas dari saya terbebas dari perbuatan dosa kalian juga. Kalau kalian berdosa itu urusan kalian, bukan saya. Kalau saya berdosa urusan saya. Jadi artinya kira-kira begini nih. Kalau seandainya Al-Quran ini dibuat-buat, katakanlah isinya salah, dan kalian mengamalkannya dengan salah juga karena salah. Kan kalau salah di pikiran, salah di tindakan. Ya maka apa artinya? Ya kalian sendiri yang setiap kita menerima konsekuensinya. Kalau misalnya kebaikan ya ditanggung sendiri, tapi kalau kalian misalnya mengamalkan itu dengan cara yang salah karena Al-Quran, ya tentu saya menanggung dosanya, itu maksudnya. Jadi iftira itu kalau mengada-adakan ya dosanya kan saya, ya, dosanya saya. Jadi saya menanggung dosanya, alayya ijrami, dan kalian tidak menanggung dosa itu kecuali dosa kalian sendiri. Jadi kecuali dosa kalian sendiri. Dosa yang dalam pengertian tidak dari sisi mengamalkan Al-Quran yang salah, kira-kira gitu. Kalau mengamalkan Al-Quran yang salah, ya itu urusan saya. Dosa kalian yang di luar Al-Quran yang salah. Seandainya Al-Quran itu karangan saya. Kalau karangan kan berarti kemungkinan salah kan banyak-banyak ya. Sekarang kita masuk pada ayat baru ya 36. Wa uhiya ila Nuhin, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh ya. Annahu bahwasanya la yu'mina min qaumika. Jadi sudah disampaikan kepada Nabi Nuh oleh Allah. Jadi kata-kata Nuhi di sini apa? Uhiya di sini diwahyukan, artinya sudah disampaikan. Artinya sudah menjadi pengetahuan bagi Nabi Nuh, sudah menjadi ilmu bagi Nabi Nuh. Ilmu itu didapatkan melalui wahyu. Ya, ilmu didapatkan melalui wahyu, berarti namanya hadir begitu saja, tidak melalui usaha seperti kita kan harus membaca. Jadi tidak melalui usaha yang kemudian melahirkan hasil. Usaha kan ada hasil. Makanya ilmu yang didapatkan melalui usaha namanya ilmu husuli. Kalau ini kan langsung hadir begitu saja. Tidak berpikir. Kalau tadi ini, kalau ilmu husuli kan kita belajar terus berpikir. Kita mengambil konklusi. Kalau ini tidak. Itu langsung hadir pada diri Nabi Nuh. Apa wahyu yang disampaikan di situ? Anau bahwasanya la yu'mina min qaumika. Kata lan disini menunjukkan sama sekali, sungguh-sungguh tidak. Ya. Jadi lan, jadi sama sekali tidak akan beriman dari kaummu itu, illa kecuali man qad amana. Kecuali kalau dia berniat bersungguh-sungguh untuk beriman. Jadi man qad amana. Nah, jadi kira-kira gini, kalau setiap saat bersama Nabi Nuh mungkin bisa saja kalau jalan, kan jalan biasa. Jalan itu kan sesuatu yang biasa. Makan sesuatu yang biasa, minum sesuatu yang biasa. Tapi kalau kemudian diajak naik ke atas perahu di atas gunung, belum tentu mau kamu gitu. Kenapa? Karena ini kan agak ganjil ya. Kok naik perahu, kita diajak naik perahu di atas gunung? Ya kalau kita diajak naik perahu di laut atau di sungai kan masih wajar. Ini kita diajak naik perahu tapi di atas gunung. Ya. Kok bisa anak kamu gitu? Ya, maka siapa yang bisa melakukan ini? Yang benar-benar beriman. Ya, ingat, yang benar-benar percaya bahwa apa yang disampaikan Nabi Nuh itu bukanlah perkara biasa, bukanlah ilmu biasa, tapi itu adalah wahyu. Jadi makanya muncul kata-kata la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Jadi tidak akan beriman dari kalangan kaummu kepada kamu kecuali benar-benar telah beriman. Maksudnya benar-benar sudah imannya itu mantap, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya karena ingin berjalan-jalan sama Nabi Nuh dan sebagainya, tapi benar-benar yakin. Jadi memang sungguh telah beriman. Jadi sungguh telah beriman. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau diajak jalan, makan, minum kan biasa saja. Ya, tapi kalau tiba-tiba diajak naik perahu di atas gunung, itu kan sama pada zaman Nabi. Kalau tiba-tiba misalnya diajak suruh pergi
meninggalkan keluarganya pergi ke Habasyah misalnya, itu kan belum tentu mau, ya. Atau pergi ke Madinah belum tentu mau. Ya, tetap sama dengan ini. Ya, jadi kalau cuma sekedar di Mekah saja, mungkin oke, semua ikut pada Muhammad bin Abdullah. Ya, kalau sudah diajak meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan aset-aset kehidupannya di Mekah, itu belum tentu semua mau, belum tentu mau. Kecuali benar-benar beriman. Ya. Jadi yang mengikuti Nabi beriman itu, yang mengikuti Nabi hijrah itu betul-betul beriman. Itu pun juga peluang untuk tidak beriman tetap ada, tetapi benar-benar beriman kalau dia ikut pada Nabi. Nah, begitu juga dengan ikut pada Nabi Nuh, tidak akan beriman kepada Nabi Nuh dari kaumnya kecuali kalau benar-benar telah beriman. Nah, bagaimana dengan yang tidak beriman? Yang banyak ini, fala tabtais. Ingat tadi kan sedikit yang beriman. Fala tabtais, janganlah engkau bersedih hati. Ya. Janganlah engkau berduka cita ya karena itu. Tabtais bisa detikan berduka cita. Janganlah engkau sedih karena itu. Janganlah engkau berputus asa karena itu. Bima kanu yafalun, karena perbuatan mereka. Jadi janganlah perbuatan mereka itu kemudian menurunkan, menciutkan semangat. Dan ini bukan hanya untuk Nabi, kita juga, orang-orang lain di sekitar kita, kalau tidak mau terpengaruh dalam pengertian yang positif dengan kita, termasuk anak-anak kita, keluarga kita, ya jangan berputus asa, jangan bersedih hati. Karena itu kan masing-masing orang bertanggung jawab. Ya. Kita juga tidak diminta tanggung jawab lebih daripada yang seharusnya kita lakukan. Yaitu misalnya kita sudah mengingatkan, seperti Nabi Nuh sudah mengingatkan. Ingat tadi dari awal, Nabi Nuh sudah berdakwah kepada mereka dengan Allah ta'budu illallah, jangan pernah menyembah selain Allah. Sudah dilakukan semuanya. Karena Nabi Nuh sudah melakukannya, maka otomatis seperti itu juga kalau kita sudah melakukan tugas kita, tanggung jawab kita, tidak perlu bersedih. Masa karena orang lain tidak senang kebenaran lantas kita bersedih, kan nggak masuk, nggak make sense juga. Kita bersedih pada seseorang tentang sesuatu yang orang itu sendiri tidak bersedih pada sesuatu itu. Ya. Kita ulangi, kita terkadang bersedih kepada seseorang, ya, karena tidak melakukan sesuatu, sementara orang itu sendiri tidak bersedih tentang sesuatu yang ditinggalkannya itu. Gimana coba kita, dianya sendiri tidak bersedih, kok kita bersedih? Ya, seperti itu. Maka oleh sebab itulah yang masuk akal adalah fala tabtais bima kanu yafalun. Janganlah bersedih hati tentang perbuatan mereka, karena perbuatan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Ya. Masing-masing nanti bertanggung jawab di akhirat. Kita lihat di sini surat Yusuf ya ini. Ya, di sini kita lihat ini adalah tentang bersedih hati, berduka cita ini, duka cita tadi. Karena sama-sama tulisannya tabtais juga ini, sama tadi ya. Wala tabtais tulisannya persis sama ya. Nah ini kita ambil dari cerita Nabi Yusuf. Walamma dakhalu ala Yusufa, maka tatkala saudara-saudaranya, ini kan dakhalu ini mereka saudara-saudaranya masuk menjumpai Yusuf. Ya. Menjumpai, jadi ini akhaw saudara-saudaranya. Awa ilaihi akhahu. Ya. Maka Nabi Yusuf mengakomodasi awa itu memberikan tempat. Ya. Jadi awa ilaihi akhahu. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu memberikan tempat kepada saudara-saudaranya. Ya, terutama kepada Benyamin, kan ada Benyamin tadi ikut di sini. Dan tapi ini jamak ini. Kemudian hi-nya di sini satu kan. Kalau di sini mereka saudara-saudaranya yang berapa ya? Berarti 11 orang kan termasuk Benyamin nih. Kan mereka bersaudara 12 orang. Ya, sekarang yang tadinya datang sebelumnya cuma 10 orang yang membuang Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf mensyaratkan harus bawa saudaranya yaitu Benyamin. Maka menjadi hi di sini. Maka begitu mereka masuk menjumpai Yusuf, nah kata-kata ini menunjukkan bahwa Yusuf ceritanya tidak perlu diperpanjang melalui ayat ini, cukup begitu padatnya ayat. Tapi kita mengerti yaitu bahwa lalu kemudian dari antara mereka itu Nabi Yusuf mengambil saudaranya, akhahu. Akhahu, jadi mengambil saudaranya, memisahkan dari mereka yang 10 orang ini. Ya, masuk di kamar khusus lah kurang lebih begitu. Kemudian qala, berkata Yusuf kepada saudaranya, ini ana akhuka. Sungguhnya saya ini adalah saudaramu. Ya, saya ini adalah saudara. Saya ini Yusuf, kira-kira gitulah.
Tapi ini belum disampaikan kepada yang lain ini yang tadi masuk di sini, jamak di sini. Ini anak akhuka, sungguhnya saya ini adalah saudaramu. Fala tabtais bima kanu ya'malun. Maka wahai saudaraku yaitu Binyamin, janganlah engkau bersedih terhadap apa yang mereka dulu lakukan kepada saya. Dan janganlah juga takut itu tertimpa pada diri kami. Bima kanu ya'malun. Apa yang mereka kerjakan. Jadi fala tabtais, janganlah engkau bersedih atas apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi bentuk lampunya dari sini nih. Kanu apa yang dulu mereka, ini jamak juga nih. Kanu mereka dulu kerjakan. Maksudnya kepada saya. Mereka telah membuang saya dulu dengan membuat rumor bahwa saya sudah meninggal dimakan serigala. Jangan bersedih. Ya, saya adalah saudaramu. Ana akhuka. Nah, tapi intinya jemaah sekalian berbahagia, tabut tais itu sebetulnya adalah cara yang dilakukan untuk membuat semua orang itu selalu terbuka kepada harapan, terbuka kepada masa depan. Seperti tadi Nabi Nuh, nggak usah bersedih dengan apa yang mereka perbuat, yaitu kaumnya Nabi Nuh yang selama ini melempari mereka dengan batu. Nah ini kurang lebih begitu juga di sini. Nabi Yusuf mengatakan kepada Benyamin, nggak usah kamu bersedih atas apa mereka lakukan dulu kepada saya. Ya. Jadi kita jangan bersedih. Kenapa? Karena kalau kita bersedih nanti kita depresikan. Kita ini kan manusia sering mengalami depresi, stres, macam-macam lah penyakit jiwa itu. Sebetulnya kan kita sendiri yang buat. Sesuatu yang seharusnya kita tidak pikirkan, kita pikirkan. Sesuatu yang tidak harusnya kita berlama-lama di situ merenungkan, kita renungkan. Sesuatu yang harusnya kita renungkan, kita tidak renungkan. Yang kita harus renungkan apa? Ya hakikat kehidupan, kitab suci Al-Quran itu harus kita renungkan. Jadi sesuatu orang lain dan sebagainya. Ya. Kita sering mendengarkan, saya itu bersedih Pak Ustadz, kok itu anak tetangga saya belum sholat juga loh. Dia hanya sendiri tidak bersedih, kenapa kita harus bersedih? Ya. Jadi supaya jangan sampai perbuatan orang lain menyebabkan atau merampas kesedihan kita. Tetapi sebagai manusia kita wajib untuk menjalankan nasihat menasihati. Tapi sebatas itu saja, berkali-kali kita sampaikan bahwa Nabi itu hanya sekedar menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Di tempat lain dikatakan la ikraha fid din, ya seperti itu. Ini kita lanjut lagi. Ini ada hadis dulu nih. Ya ini kapan Rasulullah bersedih? Kan tidak boleh tadi bersedih. Gak usah bersedih, gak usah berputus asa, gak usah berduka cita ya, terhadap perbuatan mereka. Nah pertanyaannya, bolehkah kita berduka cita? Boleh, tetapi pada tempat yang benar. Ini pada tempat yang benar. Kenapa? Karena duka cita, bersedih itu sesuatu kekayaan hati yang Allah berikan kepada kita. Cuma harus ditempatkan pada tempat yang benar. Di sini ada hadis dari Anas bin Malik tentunya radhiyallahu anhu. Qala berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kunut. Qanata ini kunut, ya, kunut berdoa. Kalau salat. Syahran, 1 bulan. Jadi Nabi pernah terus-menerus berkunut 1 bulan. Ya. Maksudnya kunutnya di sini mendoakan subjek yang sama. Jadi kalau beberapa hadis yang lain kan Nabi itu memang setiap saat kunut, karena salat itu kan sebetulnya nama lainnya adalah doa kunut ya. Pernah 1 kali berkaitan dengan satu peristiwa, Nabi terus-menerus berdoa. Doanya itu terus selama 1 bulan. Kapan? Yaitu qutilal qurra'a. Ketika para qurra terbunuh. Qurra itu adalah pembaca Al-Quran. Apa masalahnya kalau pembaca atau penghafal Al-Quran dibunuh? Pada saat kejadian ini, jemaah sekalian, Al-Quran itu belum terkumpul seperti sekarang, belum tersusun seperti sekarang. Al-Quran ditulis tapi dalam bentuk yang terburai-burai. Ya. Jadi masih belum rapi seperti sekarang, belum dijilid. Kalau bahasa kita sekarang belum dijilid, belum dibendeling, ya, belum dibendel. Jadi masih ada yang nulisnya di atas kulit, ada yang nulisnya di atas kain dan sebagainya, masih seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya maka harus dikombinasikan antara penghafal dan penulis, ya, supaya jangan sampai yang menulis ini karena terburai takutnya terpisah-pisah, artinya tidak sesuai dengan urutannya. Maka para pembaca ini yang menghafal mati ini dibutuhkan. Nah, Nabi itu sangat bersedih ketika Al-Qurra itu terbunuh. Nah, lihat.
Kenapa kira-kira? Ya Al-Qur'annya. Masalahnya adalah Al-Qur'annya di situ. Nah, dengan demikian kita boleh bersedih kalau berkaitan dengan Al-Quran, baik Al-Quran yang tertulis ataupun Al-Quran yang hidup. Baik apabila terbunuhnya Al-Quran yang samit ataupun Al-Quran yang natik. Ya, terbunuhnya Al-Quran yang samit, yang diam ini adalah ketika tidak dibaca. Ketika Al-Quran tidak dibaca, disimpan saja di rak-rak lemari atau di dalam handphone tapi tidak pernah dibuka, nah itu kita sebut dengan membunuh Al-Quran yang samit. Sedangkan membunuh Al-Quran yang natik ya benar-benar membunuh, ya, menikam, menombak, dan sebagainya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qattun. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan kesedihan yang seperti itu. Hazina huznan qattun. Sedih dengan kesedihan yang benar-benar bersedih. Asyadda minhu, lebih keras daripada. Saya tidak pernah melihat. Jadi kesedihan Nabi itu ketika Al-Quran ini ditinggalkan. Dan ini bukan hanya hadis, kita sering mengangkat surat Al-Furqan itu. Diabadikan dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Wa qala Rasul, bahwa Rasul berkata, ya Rabbi wa Tuhanku. Berarti kan berkata kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjur. Sama dengan ini. Jadi saya tidak pernah melihat, ini kata Anas bin Malik. Ama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qattun asyadda minhu. Saya tidak pernah melihat Rasulullah bersedih dengan kesedihan yang luar biasa ketimbang atau dibanding dengan kesedihannya atas terbunuhnya para penghafal Al-Quran atau para pembaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 12-13. Jadi kalau yang lain bersedih adalah kadarnya. Tapi kalau Al-Quran harusnya bersedih luar biasa. Nah, harusnya juga kita bersedih apabila orang-orang suci dibunuh. Kenapa? Karena pasangan Al-Quran. Ya. Dan ini hadisnya hadis Bukhari ini. Ya. Ayat berikutnya. Ini adalah ilustrasi kapal Nabi Nuh. Wasna'il fulka bi'ayunina. Maka sekarang Nabi Nuh diperintah. Diperintah ini perintah Allah. Wasna ini kata kerja perintah. Wasna al-fulka, wasna il-fulka. Dan buatlah bahtera, al-fulk, perahu. Bi'ayunina, atas pengawasan dari kami. Wahina, dan wahyu dari kami. Jadi pengawasan, penglihatan maksudnya, dan wahyu dari kami. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang melempar dan sebagainya? Kata ayat ini, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Nah, ini juga harusnya kita pikirkan. Kalau kita berbuat baik, kita tidak perlu terpengaruh oleh orang-orang zalim. Jadilah seperti air. Kalau ditahan di sini, dia belok ke kanan atau ke kiri. Belajarlah dari air. Ibaratnya penutup air itu adalah kezaliman. Ya begitu kita sebagai air dan di depan ditutup, ya kita belok kanan, belok kiri. Nah, kalau tertutup rapat semuanya, nanti pada akhirnya akan tinggi ke atas, meluap juga, loncat lagi, kira-kira gitu. Jadi ayat ini mengatakan tentang mereka-mereka yang berbuat zalim, ya nggak usahlah diperdebatkan. Ya, kata-katanya wala tukhatibni, nggak usahlah diperdebatkan, nggak usah dinegosiasikan dengan saya, nggak usahlah didiskusikan dengan saya. Wala tukhatibni. Innam, kan sungguhnya mereka itu mugrakun, akan ditenggelamkan. Itu mengatakan di sini. Ya udahlah, mereka yang zalim itu nanti akan ditenggelamkan. Artinya itu urusan saya, kata Tuhan. Nah, inilah dalam kehidupan kita, dalam berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang kurang bagus, yang zalim, ya daripada terkuras pikiran kita, hati kita, tenaga kita, energi kita, ya udahlah. Tuhan sudah mengatakan wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Di dalam surat Al-Furqan juga diceritakan hamba-hamba Allah yang pengasih, ibadur rahman. Yaitu kalau ketemu dengan orang begitu, mengucapkan kata-kata selamat saja. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, begitulah juga. Kenapa? Karena nanti urusan Tuhan, nanti Tuhan yang menenggelamkannya. Ya. Kita lihat surat Al-Mu'min, surat 23 ayat 27. Ini ada cerita Nabi Nuh juga. Fa'auhayna ilahi, kami wahyukan kepada Nabi Nuh anisna'il fulka. Isi wahyunya adalah isna'il fulka. Buatlah perahu, bahtera. Bi'ayunina wa wahyina, atas pengawasan dan wahyu dari kami.
Faidza jaa amruna, apabila nanti amar perintah kami sudah datang, wa farat tanur, dan air itu keluar memancar dari dalam bumi, fasluk fiha, maka naiklah pada perahu itu. Kata-kata fasluk fiha di sini menggunakan kata bersuluklah ya. Jadi naiklah, berjalanlah dengannya. Jadi suluk itu butuh wasilah. Seperti ini wasilahnya adalah perahu Nabi Nuh. Tapi menjadikan perahu Nabi Nuh berwasilah sebagai wasilah, hakikatnya berwasilah kepada Nabi Nuh, karena yang bikin itu kan Nabi Nuh. Ya, fasluk fiha. Nah, ini maka kemudian naiklah di dalam perahu itu. Dan masukkan juga apa? Min kulli zawjayn itsnain. Ya, setiap sepasang hewan-hewan. Apa yang kita bisa tangkap di sini jemaah sekalian, bahwa nanti kita seperti ini juga, Nabi Nuh dalam kondisi seperti ini tetap berpikir tentang makhluk yang lain. Jadi yang namanya orang beribadah kepada Allah itu hubungannya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Ya. Ini ayat ini bisa kita pahami bahwa kita tidak boleh membiarkan musnahnya satu jenis hewan-hewan. Kan sekarang konon kawannya banyak hewan atau ikan di laut yang sudah musnah, yang sudah tidak ada lagi karena perburuan manusia dan sebagainya. Jadi tetap harus melestarikan kehidupan mereka. Jadi min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka, dan juga keluarga kamu, illa man sabaqa, kecuali yang memang sudah ditetapkan, yaitu mereka selalu mengganggu kamu selama dari keluarga, terutama istri dan anaknya, yang sabaqa alaihi alqaulu minhu, sudah Allah dari awal. Karena kan ini istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh dari dulu melawan Nabi Nuh, ayah harusnya bertentangan dengan ayahnya. Itu sudah dikatakan man sabaqa alaihi alqaulu minhu. Wala tukhatibni, janganlah engkau berbicara tentang saya, fil ladzina zalamu, tentang orang zalim. Jadi sama tadi. Innahum mughraqun, karena mereka pasti akan ditenggelamkan. Ya. 38. Nah, inilah kurang lebih Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh bukan hanya menyelamatkan nyawa manusia, tetapi juga menyelamatkan hewan-hewan. Ya, semuanya, burung-burung juga. Ingat, burung-burung juga itu butuh tempat bertengger, jadi harus naik di atas perahu juga. Karena kalau tidak ada daratan, tidak ada tempat bertengger, ya burungnya tidak bisa, karena burung itu juga punya batas kemampuan terbang. Maka kemudian harus ada diselamatkan. Jadi ini artinya orang beriman ini harusnya benar-benar menyatu dengan alam. Jadi yang repot sekarang banyak orang beriman ditakuti oleh hewan-hewan. Kenapa? Karena mengganggu. Ya. Mengganggu. Harusnya kita menjadi orang beriman, mana hewan-hewan itu adalah akrab dengan kita. Ya. Wayasna'ul fulka, maka kemudian Nabi Nuh pun membuat perahu, bahtera. Nah, pada saat Nabi Nuh membuat bahtera itu, apa yang terjadi? Wa kullama marra alaihi malaun, setiap para pemuka, ini malaun lagi ya. Malaun itu pemimpin, pemuka-pemuka. Setiap kali para pemuka itu melewati, marra itu melewatinya. Alaihi, kepada perahunya Nabi Nuh, atau kepada Nabi Nuh yang sedang buat perahu, min qaumi, pemimpin dari kaumnya. Sakhiru minhu, ya, selalu mereka mengejek. Bahkan ada yang diceritakan, ada yang membuang kotoran kepada perahu Nabi Nuh. Jadi setiap hari melewati Nabi Nuh, setiap saat melewati Nabi Nuh, pasti mengejek Nabi Nuh. Jadi artinya ini benar-benar orang yang berada pada kebenaran itu dibutuhkan kesabaran. Bayangkan setiap hari, kulla itu tiap kali. Ya. Tiap kali mereka lewat, selalu sakhiru minhu, selalu mengejek. Ya. Kalau kita kan pasti mengatakan, sabar, ada batasnya, kan begitu. Tapi lihatlah Nabi Nuh, apa batasnya Nabi Nuh? Allah. Ya, nanti Allah menentukan apa yang akan terjadi. Qala, ya. Kalau Nabi Nuh berkata, intas haru minna, kalau kalian mengejek kami, fa inna nasharu minkum, maka kami juga suatu saat akan mengejek kalian, kama tasharu, sebagaimana kalian mengejek kami pada hari. Ya. Artinya nggak usahlah saling mengejek. Ya. Kan ini artinya bahwa kalau kalian mengejek kami, nanti suatu saat kami mengejek kamu, terutama kalau sudah datang azab itu. Nah, ini artinya kita dilarang mendahului. Ini kan mereka mendahului ini ya. Intas haru, jika kalian mendahului mengejek Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, ya kamu nanti kami ejek juga. Maksudnya kami akan berada pada posisi yang
yang seperti kau bayangkan dirimu di situ. Kan mereka sekarang menganggap Nabi Nuh bodoh, ya kan begitu. Gila. Nah, pada suatu saat mereka sendiri berada pada posisi itu. Dia akan menyesali bahwa ternyata dirinya lah yang gila dan bodoh, gitu maksudnya. Jadi intas haru minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Kalau kalian mengejek kami, memperolokkan kami, ya suatu saat nanti kami akan perolokkan kalian, tapi bukan dari kami. Maksudnya ketika banjir bah itu datang dan kalian tidak bisa berenang lagi, ya tidak bisa lagi kami tolong. Kenapa? Karena bayangkan pada saat itu zaman sekarang belum ada pelampung seperti sekarang, belum ada ban mobil yang bisa dilempar. Nanti misalnya kalau sudah banjir beneran, perahunya Nabi Nuh mengapung, lalu kemudian banyak ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang mengapung-apung. Gimana mereka di atas perahunya Nabi Nuh? Ya, perahunya Nabi Nuh kan tinggi, manjat ke atas tidak mungkin. Nah, dengan demikian, mau dilemparkan misalnya pelampung, ya tidak mungkin juga, belum ada pelampung pada saat itu. Udah lemparkan kepada mereka ban dalam, belum ada ban dalam pada saat itu. Jadi terus apa? Nggak ada. Maka pada saat itu mereka merasa terejek oleh kondisi Nabi Nuh. Ya. Jadi fa inna nasharu minkum kama tasharun. Kita lihat surat As-Saffat. Nah, ini adalah orang yang seperti itu tadi memang tidak suka nasihat. Ini kita lihat ayat 13 dan 14. Surat 37 surat As-Saffat. Ya. Ini dua ayat 13 14 ya di bawah. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila diberi peringatan, mereka tidak mau mengambil peringatan. Ya. Apabila diajari, mereka tidak mengambil pelajaran. Jadi itu wa idza dzukiru la yadhkurun. Nah, kenapa? Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Bahkan kalau mereka melihat ayat, tanda, mukjizat, mereka memperolokkan. Ya. Mereka memperolokkan wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Kalau mereka melihat ayat, sesuatu yang namanya ayat itu kan luar biasa, tidak lazim terjadi, maka mereka memperolokkan. Jadi mereka itu kan hanya menerima sesuatu yang sudah biasa. Makanya mereka tidak pernah keluar dari kotak, tidak pernah berpikir out of the box. Ya. Jadi wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Wa qalu, dan mereka berkata kepada Nabi Nuh atau siapapun juga yang membawa kebenaran, in hadza illa sihrun mubin. Tiada lain kecuali sihir yang nyata. Tiadalah ini kecuali sihir yang nyata. Ya, ini yang terjadi. Makanya kita lihat orang-orang yang membela negaranya, membela harta bendanya, membela tanah airnya seperti orang Palestina, justru dibangun opini publik di dunia bahwa mereka itu adalah teroris. Bayangkan, mereka itu adalah teroris, mereka itu berbahaya. Ya. Dan seakan-akan tiba-tiba berubah, yang menjadi malaikat itu para pembunuh. Ya. Yang namanya Israel itu negara yang dikagumi banyak orang. Banyak orang, kata dia, banyak orang pintarnya dan sebagainya. Banyak orang yang karena disekolahkan dengan biaya dari Israel, tiba-tiba menjadi pro Israel. Nah, ini kan terbalik dan menganggap bahwa Hamas itu memang orang bodoh, kira-kira gitu. Sihir mubin, sihir yang nyata. Nah, jadi itu yang terjadi, dan ini juga terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ketika mereka memperolokkan Nabi Nuh yang membuat perahu di atas gunung yang tinggi. Ya, ini adalah ilustrasi berikutnya. Ilustrasi ketika mereka tenggelam. Ya. Fasawfa ta'lamun, nanti mereka akan tahu. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi. Ya. Mereka akan tahu. Jadi maksudnya di sini bukan Nabi Nuh yang secara verbal mengolok-olok mereka, tapi mereka nanti akan berada pada posisi yang terolok-olok. Kenapa? Seperti itu tadi. Ketika banjir bah datang dan mereka seperti tadi ilustrasi kita lihat, mereka semuanya mengapung-apung dan sudah hampir kehabisan tenaga. Nah, mereka merasa setiap penumpang kapal keluar melihat mereka, seakan-akan melihat tatapan para penumpang kapal Nabi Nuh itu sebagai olok-olokan bagi mereka. Makanya dikatakan fasawfa ta'lamun, kamu pasti akan tahu, akan merasakan mayatihi adzabun, siapa yang datang kepadanya azab, maka yuzihi, azab itu akan menghinakannya. Wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan dia akan ditimpakan kepadanya azab yang kekal, azabun muqim. Karena setelah tenggelam di lautan kan mati nanti tambah lagi di sana, kekal di sana. Ya. Seperti contohnya Fir'aun dan bala tentaranya.
tenggelam di Laut Merah, ya tenggelam di situ mati setelah itu kekal di sana. Jadi azabun mukim, berlanjut azabnya di sana. Azabun mukim. Ya. Nah, inilah apa namanya jemaah sekalian, pihak-pihak yang oleh Al-Quran dianggap akan menjadi terolok-olok dengan sendirinya oleh cara berpikir mereka tadinya. Karena mereka menolak ayat-ayat Allah. Kita lihat surat At-Takasur ini juga. Ini terkenal dengan saufa ta'lamun. Kan tadi ada kata saufa ta'lamun. Tadi kita lihat di sini, saufa ta'lamun, kamu pasti akan tahu. Dan ini juga hal yang sama diingatkan dalam surat At-Takasur. Alhaqum takatsur. At-takasur itu dari kata kathir. Ya. Kerjanya berpikir memperbanyak harta benda, tidak pernah berpikir akan mati. Ingat ya, selalu kita sampaikan di sini, salahkah kita memperbanyak harta benda? Tidak salah. Tetapi motifnya, niatnya, nawaitunya untuk akhirat. Gitu. Kita membangun dunia untuk akhirat. Kita memperbanyak dunia supaya banyak juga jembatan menuju ke akhirat. Ya alhaqumut takatsur. Tetapi ingat, berpikir ini sering melalaikan orang. Tiba-tiba lupa kepada tujuan hidupnya. Kenapa? Karena kan kalau banyak harta cenderung enak, nyaman. Maka ingat al-hakum, ini bisa melalaikan kalian. Bagaimana caranya kita tidak lalai daripada takatsur? Hatta zurtumul maqabir. Rajin menziarahi kuburan. Jadi zurtumul maqabir. Karena kalau kita menziarahi kuburan, maka kita ingat bahwa kita pun akan sampai ke sana. Dan ingat, kuburan yang paling pertama dan utama kita ziarahi dekat rumah kita adalah orang tua kita. Orang tua kita, ayah bunda kita. Hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Kalau kamu tadi benar-benar lalai di sini, pasti kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu pasti akan mengetahuinya. Diulangi, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, begitu juga kira-kira Nabi Nuh. Ya, saufa ta'lamun. Ya, kamu pasti akan tahu. Ya, bahwa pada saat azab itu datang, azab ini akan menghinakan kamu, dan kamu akan ditimpakan azab setelah kematian dengan azab yang kekal. Ya, tidak bisa keluar lagi di sana. Maka kesempatan untuk memperjuangkan nasibnya di akhirat adalah di dunia, supaya jangan azabnya kekal, tetapi kita dapatkan ampunan ataukah permaafan melalui yang disebut dengan syafaat. Jadi kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kamu pasti akan tahu apa yang terjadi di sana ya. Ini ada hadis lagi. Kita kasih judul nasib mencelakakan diri sendiri. Nah, jadi ada orang mencelakakan diri sendiri. Ada orang yang karena penyakit jiwa suka melukai dirinya sendiri. Ada orang karena penyakit jiwa selalu ingin bunuh diri seperti itu. Nah, ini adalah contoh kita sampaikan. Loh, apa hubungannya dengan Nabi Nuh tadi? Ya, kita sampaikan bahwa kan sebetulnya orang yang meledekin atau memperolok-olok Nabi Nuh dan tidak mau naik di atas perahu Nabi Nuh, apa yang kita lihat? Kan hakikatnya sama saya dengan bunuh diri kan? Karena sudah diyakinkan oleh Nabi Nuh bahwa air bah akan datang, banjir akan datang, ya, dan semuanya akan tenggelam, artinya tidak ada tempat kita untuk berpegang, tetapi mereka tuh tidak mau. Ya, akhirnya sama saja dengan bunuh diri, pilihan mereka itu adalah sama dengan bunuh diri. Nah, Allah katakan begini, ya. Man taradda min jabalin. Ya. Siapa menjatuhkan dirinya dari gunung. Ya. Jadi man taradda itu menjatuhkan dirinya min jabalin dari gunung. Ya, dari gunung yang tinggi baru dia loncat. Ya. Faqatala nafsahu, lalu kemudian membunuh dirinya, maksudnya qatala itu menyebabkan kematian dirinya. Ya. Jadi siapa yang sengaja loncat dari gunung dan kemudian loncatnya itu menjadi penyebab kematiannya, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Hadis Bukhari nomor 5333. Jadi ya, fahuwa finnar, maka dia di neraka kata Nabi. Sengaja tidak menghormati kehidupan. Sedangkan kehidupan itu adalah Allah itu sendiri, ingat. Kehidupan itu Allah sendiri. Bukankah kita selalu mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Huwa apa? Huwal hayyu. Huwal qayyum. Huwal hayyul qayyum. Jadi Allah itu adalah al-hayyu, Allah itu adalah al-qayyum. Ya. Allah itu adalah al-hayyu, memberikan kehidupan.
Allah itulah yang menyebabkan kita punya energi untuk bergerak, kayyum, beraktivitas. Jadi aktivitas kita, gerak kita, hidup kita itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah. Sebagaimana terang di sekitar kita bersumber dari cahaya, sumber cahaya. Jadi siapa yang melakukan itu, fahuwa fi nari jahannam. Yataradda fihi khalidan. Dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan khalidan, kekal. Mukhalladan, dengan sekekal-kekalnya. Coba, sudah kata khalidan mukhalladan, kekal sekekal-kekalnya. Ya. Fiha abada, dan dia abadi di dalamnya. Sudah ada kata kekal, abadi lagi di dalam. Nah, itulah sebabnya bagaimana cara kita terhindar dari ini? Ya, satu, jangan bunuh diri. Mungkin kita katakan, gampang sekali. Ya, dengan catatan jangan pernah melukai jiwanya sendiri. Caranya apa? Tadi, kezaliman orang gak usah dipikirkan. Maksudnya kezaliman orang kepada diri kita gak usah dipikirkan. Ya. Kita mikirkan diri kita sendiri. Gak usah kita pikirkan kekurangan-kekurangan orang. Ya. Marilah kita mikirkan kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Ini adalah ayat terakhir ya, ayat 50. Ayat 40 ya. Ini 40. Hatta iza jaa amruna, sampai ketika datang amruna, keputusan kami, urusan kami. Wafarat tanur, lalu kemudian sumber air itu memancar. At-tanur itu kan aslinya dapur ya, tempat memancarnya cahaya kan itu dapur itu kan cahaya api keluar, kobaran api keluar. Nah, nanti yang keluar dari tanurnya ini bukan api tetapi air keluar ya. Keluar dengan suara, persis suara api juga. Wafarat tanur, lalu kemudian sumber-sumber air keluar dari bumi itu muncul. Wafarat tanur. Qulna, lalu kemudian kami berfirman, ihmil, muatlah pihak pada perahu tadi, perahu yang dibuat sebelumnya, min kulli zaujain isnain, tiap sepasang. Karena tidak mungkin kan memuat semuanya, tapi sepasang saja untuk apa? Menghindari kepunahan. Karena kalau enggak nanti punah. Nah, berarti kan ajaran ini, Al-Quran dan ajaran kenabian mengajarkan kepada kita bahwa peduli kepada hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan agar tidak punah, itu pekerjaan kenabian. Tidak bisa kita berpikir bahwa pekerjaan kenabian itu cuma baca Quran saja. Ini peduli kepada lingkungan kita, supaya lingkungan kita jangan punah, itu kita dianggap sebagai tugas kenabian. Karena ini perintah Allah, ini kan perintah Allah. Kulna, kami berfirman, ini Tuhan yang berfirman. Ihmil, muatlah. Ya. Ihmil, muatlah. Maksudnya, naikkanlah. Fiha, pada perahu kamu itu, min kulli zaujain isnain. Semuanya berpasang-pasangan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan sebagainya. Terutama hewan-hewan kan berpasangan, ada jantan dan betina. Kalau tumbuh-tumbuhan mungkin benih-benihnya. Wahlaka, dan keluarga kamu, illa man sabaka, kecuali yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya, alaihil qaul, ketetapan Allah. Ya, yaitu orang-orang yang akan dibiarkan tenggelam. Waman amana, maksudnya angkutlah zaujain isnaini dan orang beriman. Jadi ingat, ini kata kerja perintahnya ini. Jadi ini adalah kata kerja perintah namanya. Ihmil itu adalah fiil amr. Nah, yang mana objeknya di sini? Ya, yang pertama adalah min kulli zaujain isnain ini. Ya, ini adalah objek pertama. Ya. Setiap segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ya. Di kata-kata min kulli itu semua jenis hewan berpasang-pasangan. Maksudnya ambil jantannya, ambil betinanya. Kenapa? Kalau cuma salah satunya tidak berkembang juga. Misalnya jantannya, tidak ada betinanya, yang tidak bisa juga berkembang biak, bakal punah juga. Ya. Betinanya tidak ada jantannya, ya tidak bisa berkembang biak, punah juga. Nah, inilah yang bisa kita tangkap dari sini, jenis lain. Ya. Yang kedua, ahlaka. Yang kedua adalah keluarga kamu. Jadi ini adalah objek yang kedua. Jadi ini adalah objek yang pertama. Ya. Ini adalah objek yang kedua. Nah, terus ada objek yang ketiga ini. Ya. Tiga objek di sini. Yang pertama adalah hewan-hewan berpasang-pasangan. Yang menarik, jemaah sekalian, coba lihat di sini. Yang terakhir orang beriman secara keseluruhan. Yang kedua adalah keluarganya. Yang pertama adalah hewan-hewannya. Coba lihat.
Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran ini adalah hewan-hewan. Karena hewan-hewan itu benar-benar tak berdaya. Karena hewan-hewan kan nggak bisa berpikir. Baru setelah itu keluarga Nabi Nuh. Kenapa? Keluarganya. Karena menyangkut masalah kontinuitas ajaran Nabi Nuh. Baru kemudian waman amanah dan orang yang beriman. Jadi yang pertama adalah hewan-hewan. Maka orang Islam itu kalau dia strict berpegang kepada kitab sucinya, maka dia akan menjadi hamba yang dekat dengan hewan-hewan. Dalam pengertian, tidak juga memelihara semua hewan-hewan, tetapi tidak membinasakan, tidak mempunahkan hewan-hewan. Karena ingat, tidak boleh juga karena cintanya kita kepada hewan, lantas melukai orang lain. Kita sering menyaksikan, ada orang yang saking cintanya kepada hewan piaraannya, justru melukai hati tetangganya. Tetangganya berisik, tetangganya terganggu, tetapi dia tetap mencintai hewan. Tidak boleh seperti itu. Mencintai hewan itu tidak harus dipelihara di rumah. Yang justru mencintai hewan itu adalah satu, tidak mengganggu kehidupannya. Yang kedua, tidak mengganggu habitatnya. Karena kalau habitatnya terganggu, dia akan turun dan dia akan berhadapan dengan komunitas manusia. Pasti manusia akan memburunya sampai musnah, sampai punah. Jadi yang pertama tadi adalah berpasang-pasangan, baru keluargamu, baru kemudian waman amanah. Apa kata Allah? Wama amanah ma'ahu illa qalil. Cuma ingat, tidak ada yang beriman bersama dengan Nabi kecuali sedikit ini. Ma'amana ma'ahu bersama Nabi Nuh illa qalil, kecuali sedikit sekali. Jadi yang di atas perahu Nabi Nuh tidak banyak juga, karena sudah ada ma itu bersama sendiri tidak bersamanya, anaknya sendiri tidak bersamanya. Jadi wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Maka terkadang kalau kita sedikit tidak harus berputus asa. Ya. Terkadang kita harus senang karena boleh jadi memang cuma sedikit yang mau belajar seperti itu. Kita lihat di sini ya. Surat Al-Isra 85, orang berilmu ini ya. Ini kan orang berilmu tadi. Wa ma amana mau illa qalil. Tidak ada yang beriman. Beriman kan berarti berilmu ya, karena kan mereka mengimani Nabi Nuh karena dia mengetahui bahwa memang yang disampaikan Nabi Nuh itu adalah benar. Jadi kata-kata ma amana di sini sama dengan juga berilmu juga ya. Ma amana mau illa qalil. Nah, ilmu itu sebetulnya dimasukkan terbahagia. Walaupun kita miliki semuanya ilmu yang ada di alam semesta ini, tetap sedikit dibanding dengan ilmu Allah. Ingat, tetap sedikit, bahkan tidak nilainya dibanding dengan keseluruhan ilmu Allah. Kita lihat misalnya hadis berikut ini. Sebelum kita lihat hadisnya, kita lihat dulu ayatnya dari sini yang kita sudah buka ya. Kita lihat ayatnya sini. Jadi di sini surat Al-Isra ayat 85 ya. Wa yas'alunaka 'anir ruhi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Roh ini kita artikan sebagai rohani, spiritual. Kemudian bisa juga diartikan sebagai hal yang sifatnya non materi, bukan materi. Namanya non materi itu artinya dia tidak memiliki memiliki materi. Ya. Bahkan ada yang mengatakan juga tidak memiliki bentuk juga kalau roh itu tidak memiliki materi dan bentuk. Jadi ada sesuatu yang tidak punya materi dan bentuk. Itu apa? Roh. Ada yang punya materi saja, tidak punya bentuk. Tidak ada. Setiap materi pasti punya bentuk. Ada yang punya bentuk tapi tidak punya materi. Ada. Yaitu pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Ya, namanya pengetahuan zihni. Pengetahuan yang ada di mental kita itu adalah bentuk tanpa materi. Kalau kita tahu tentang api, itu cuma bentuknya. Bukan materi apinya ada di kepala kita. Karena kalau benda apinya masuk ke kepala kita, ya terbakarlah kepala kita. Batu itu yang tersimpan di kepala kita bentuknya bukan materinya. Karena kalau materinya masuk ke kepala kita pasti berat dan tidak muat. Bayang batu sebesar gunung masuk di kepala ya mungkin. Jadi itu ada materi, ada bentuk. Nah, ada sesuatu yang tidak punya materi, tidak punya bentuk. Ada, yaitu roh. Roh. Tapi roh itu kan masih ada sebutannya, roh. Ya. Adakah sesuatu yang tidak punya materi, tidak punya sebutan? Ada, yaitu zatnya Allah. Itu adalah kita secara orang tidak ada yang tahu. Kita menyebut Allah itu predikat saja karena dia pantas disembah. Allah itu adalah pantas disembah. Allah itu kan sesuatu yang pantas disembah.
Bagaimana yang saat itu tidak punya nama? Kenapa? Karena nama pun membatasinya, sementara dia tidak terbatas. Ya, jadi itu yang paling tinggi. Jadi wasaluna kanir roh oleh roh min amrabi. Katakanlah roh itu adalah amr Tuhanku. Jadi dia amr. Ingat, kita sampaikan sebelumnya, Tuhan itu punya dua, yaitu khalq dan amr. Lahul khalq wal amr. Dan Allah katakan roh itu adalah amrnya Tuhan. Jadi masih ada amrnya Tuhan. Jadi min amri rabbi wa ma'utitum, dan tiadalah kalian diberikan pengetahuan tentangnya minal ilm, kalian tidak diberi pengetahuan illa qalila. Pengetahuan tentang apa? Tidak tentang ruh saja, tapi semuanya. Karena di sini tidak ada yang merujuk secara spesifik kepada ruh. Jadi kita anggap bahwa wa ma'utitum minal ilmi illa qalila ini pernyataan umum. Ingat, ini pernyataan umum namanya. Namanya ta'liq amma, ya, pernyataan umum. Kalau kita katakan ini ruh, di sini tidak ada dhamir ruhnya. Ya. Wa ma'utitum anhu atau minhu, tidak begitu. Ya. Wa ma'utitum minhu, dan tidak diberikan kepada kalian daripada ruh, itu tidak ada. Yang ada adalah ilmu, minal ilmi. Sana dikatakan min ilmihi, tentang ilmu roh, ilmu tentang roh. Ya. Tapi di sini tidak begitu. Pernyataan umum, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Jadi sebanyak-banyaknya ilmu kita, bahkan seluruh manusia dari zaman dahulu sampai sekarang dikumpulkan ilmunya, dibanding dengan ilmu Allah itu sangat-sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Seperti satu gelas air dibanding dengan satu samudra, tidak ada nilainya. Ya. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah diberikan kepada kalian ilmu itu kecuali sedikit. Nah, makanya karena ilmu itu sedikit sebetulnya, maka juga ujung-ujungnya di sini tadi, di mana di ayat sebelumnya yang beriman bersama Nabi Nuh juga sedikit. Nah, sekarang bagaimana caranya ya agar yang sedikit itu kita tingkatkan? Ya, kita tingkatkan menjadi banyak, dalam pengertian banyak bukan banyak sekali, tapi orang-orang yang berilmu yang sedikit-sedikit ilmunya ini diperbanyak, memperbanyak orang berilmu. Ya. Nah, di sini ada caranya dari Nabi ini. Ini kita ambilkan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 199. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dari Ibnu Jarir ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan." Ya. Fa umila biha kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha. Kusumin ujurihim syai'an. Jadi dari sini satu kalimat ke atas ini. Dari sini ke atas ini satu kalimat ya, ini ke atas ini. Satu kalimatnya. Bagaimana cara membacanya? Kita hilangkan dulu ya. Biar tidak mengganggu ya. Man sanna sunatan, siapa yang mensunahkan satu sunnah? Siapa yang biasakan? Sunnah itu kan kebiasaan. Siapa yang biasakan satu sunnah atau memulai satu sunnah dengan sunnah yang baik, ini hasanah. Ya. Sunnah itu kan sesuatu yang bisa diikuti orang lain. Sunnah. Ya. Siapa yang membiasakan satu sunnah dengan sunnah yang baik, fa'umila, lalu kemudian diamalkan biha sunnah itu, kana lahu ajruha, maka bagi yang membuat sunnah itu dapat pahala. Amila biha. Sama nilainya dengan pahala yang diberikan kepada yang mengamalkannya. Ya, contohnya misalnya kita memulai misalnya katakanlah memulai tahlil. Kalau ada orang mati, daripada orang main kartu, kita main tahlil baca la ilaha illallah. Dan ternyata diikuti banyak orang, maka setiap nanti orang melakukan itu kita dapat pahala. Karena kita menjadi perintis namanya, menjadi amal jariah namanya. Jadi bisa kita menciptakan suatu kebiasaan bagus selama itu baik, tidak mengganggu orang, tidak mengganggu orang. Yang kedua, tidak mewajibkan karena cuma kebiasaan yang baik. Jadi apa saja bisa kita lakukan. Contohnya saya kita tadabbur seperti ini. Ini kan tadabbur menggunakan Zoom atau misalnya dengan tempat yang berbeda, tidak ada pada zaman Nabi. Kita biasakan ini, kalau orang mengikutinya, maka kita yang memulai, seandainya kita mulai, kita dapat pahala dari orang-orang. Jadi pokoknya mansana sunnatan. Contohnya sistem pendidikan. Pendidikan dari sekolah dasar, sekolah rendah sampai kepada perguruan tinggi itu kan tidak pada zaman Nabi tidak ada. Mana ada pada zaman Nabi universitas? Tidak ada. Nah, tapi kemudian ada yang merintis itu, lalu dibikinlah
pertama kanak-kanak, terus kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, pertama atas, perguruan tinggi dan seterusnya. Itu kan dibikin. Nah, siapa memulai itu? Man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha, lalu diamalkan kebiasaan itu, maka bagi yang memulainya mendapatkan ajruha, pahala. Wa mithla ajri man amila biha, sama dengan pahala didapatkan orang yang mengamalkannya, layang kusumnya, tanpa dikurangi pahala dari orang yang mengamalkannya itu. Jadi la yang kusumin ujurihim syaya, sesedikit pun tidak dikurangi. Sebaliknya, wa man sana sunnatan sayyatan, siapa mulai suatu perbuatan buruk, saya itu buruk. Misalnya orang tidak biasa bikin judi online, kita mulai bikin aplikasi, bikin platform. Ya, bikin platform untuk supaya orang bisa berjudi online. Nah, setiap nanti orang melakukan itu, kita dapat dosanya juga yang berdasarkan ini. Wa man sana sunatan sayyatan, siapa mulai suatu kebiasaan buruk, fa'umila biha, dan beramal orang dengannya, kana alaihi wizruha, ya, maka dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengamalkannya. Ya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya. Mimba di setelahnya. Jadi setelah kita pergi, setelah kita merintis orang melakukannya, kita dapat. Layang kusumin auzarhim syai'at, dan tidak akan dikurangi beban dosanya sesedikit apapun juga. Ya. Tentu kita berlindung dari Allah dari hal seperti ini. Makanya jemaah sekalian, marilah kita selalu merintis melakukan kebiasaan-kebiasaan bagus, baik. Jangan merintis kebiasaan-kebiasaan buruk. Ingat, jangan merintis kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena kalau itu diulangi orang, nah kita bisa berdosa juga. Setiap orang yang bahkan melakukan perbuatan buruk itu, kita pun akan menanggung dosanya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tanya jawab diskusi, kita berikan sesi khusus kepada Ibu Bandar untuk melanjutkan acara kita, yaitu cabutan bertuah, atau dengan kata lain, undian berhadiah atas hari ulang tahun saudara kita, jemaah kita, Mbak Sinta Sesa Putri, dan juga Ananda Rahmat Febriandi Demitra. Kepada Ibu Bandar, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Alhamdulillah. Insya Allah akan pilihkan 15 nama yang akan mendapatkan voucher sebesar Rp100.000. Dan hadiah ini dipersembahkan dari jamaah kita. Terima kasih kepada Ibu Sinta Zesa Putri, juga kepada Ananda Rahmat Febriandi Demitra atau Randi, putra dari Ibu Mita Fawaka. Semoga cabutan bertuah ini juga menjadi sunnah yang baik ya Ustadz. Ya, betul. Baiklah, kita segera mulai. Yang pertama, Ibu Khairiah Muhammad. Selamat, Ibu. Yang kedua, Ibu Retno. Oh ya, sebelum dilanjut, tidak lupa yang namanya muncul, dipersilakan untuk menghubungi Ibu Ayu Munawarah di nomor WhatsApp-nya. Yang ketiga, Pak Amzamal. Selamat, Pak. Ada Pak Nur yang baru ini ya. Selamat Pak Nur. Ada Bapak Arlimi Lamsuan. Selamat Pak Arlimi. Yang keenam, ada Ibu Aslinda binti Sepon. Selamat Ibu. Singapura. Yang ke-7 Singapura ya.
Ira. Ibu Ira Roste, selamat Bu Ira. Yang ke-8. Selamat Ibu Gince. Gince dapat lagi. Tuh, Ibu Gince dapat. Yang ke-9. Pak Masyur dapat Pak. Aduh, Pak Masyur sudah buka puasa tadi ya, saya lihat. Yang ke-10. Mbak Ratna Dewi, selamat Mbak Ratna. Yang ke-11. Pak Edi Suryadi Warsito, selamat Pak Edi. Ada Mbak Riri TR, selamat Mbak Riri. Yang ke-13. Kak Zainun dapat lagi Kak Zainun. Singapura. Pak Zainun dapat, makasih. Ke-14. Pak Rusmin Abe, selamat Pak Rusmin. Dan yang terakhir, Ibu Misnawati. Ini akunnya aja mungkin ya Ibu Misnawati. Bagi yang jamaah yang belum ada di grup Tadabur, mungkin bisa memberikan nomor WhatsApp-nya di chatroom sekarang mungkin ya. Demikian tadi tugas saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ustadz Rusli. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Benar atas sunnahnya yang baik ya. Dan akan diikuti oleh jemaah-jemaah yang lain insya Allah. Ya. Sekarang kita ucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang telah memenangkan tadi cabutan bertuah. Semoga menjadi berkah Ramadan. Ya. Dan selanjutnya kepada yang mau bertanya dipersilakan. Ada Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis yang antum bawakan tadi tentang bunuh diri, menurut pengamatan saya adalah man, sebagaimana juga ayat Quran, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha uqamqal, adalah man juga Ustaz. Artinya bahwa baik hadis atau Quran ini adalah mutlak, baik dia muslim atau dia non muslim. Pertanyaan saya Ustaz, katanya ini Ustaz, bahwa kalau orang sudah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat itu, maka ia akan masuk surga, entah dia mampir ke neraka atau tidak. Bagaimana dengan hadis dan Quran tadi Ustaz, tanggapan antum Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Syuhada. Jadi jemaah sekalian berbahagia, bagi yang belum mengerti sedikit bahasa Arab, kita sampaikan dalam bahasa Arab itu mirip juga bahasa Inggris. Ada bentuk umum dan bentuk khusus. Ya, bentuk umum seperti misalnya man, siapa saja. Kalau khusus saya disebut misalnya namanya atau kata dia, Anda, itu kan khusus. Ya, kalau menggunakan kata man, ya siapa saja. Ya, mirip bahasa Arab juga, who ya. Who. Kalau kita sudah katakan he atau she, kan berarti sudah khusus kita tunjuk. Ya. Kalau bahasa Arab, kalau man, itu pasti umum, siapa saja, orang. Kalau ma, umum juga, apa saja. Gitu. Jadi itu bahasa Arab. Nah, tadi, baik di Al-Quran ataupun di dalam hadis menggunakan kata man. Artinya bersifat umum, siapa saja yang melakukan bunuh diri, maka dia masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengucapkan kalimat syahadat? Nah, ini juga sebetulnya kata bunuh diri tadi, ada orang kita dengarkan bunuh diri, kita paham dulu, kita kasih footnote dulu, tidak bisa kita langsung juga memvonis bahwa dia itu adalah orang bunuh diri. Dalam pengertian yang namanya bunuh diri kan sengaja, sadar ya. Apa sebabnya?
Karena boleh jadi ada orang kelihatannya bunuh diri, padahal sebelumnya memang sudah sakit. Dalam pengertian gini, dia sudah kehilangan kesadarannya. Ya. Dia kehilangan kesadarannya. Pernah kita angkat sebelumnya bahwa seseorang tidak dikatakan mukallaf itu sebelum dia sadar, akalnya bekerja dengan baik. Nah, kalau akalnya tidak bekerja dengan baik, maka otomatis dia itu terlepas dari kategori bunuh diri. Nah, tapi tentu kita tidak bisa memeriksa satu persatu orang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Satu, kalau ada orang kita dengarkan dalam tanda petik bunuh diri, kita tidak bisa langsung berprasangka buruk. Bahwa itu pasti masuk neraka. Itu tadi penilaian Allah, kan begitu kalau di mata Allah. Tapi di mata kita kan bisa berbeda. Di mata kita bisa saja zohirnya kelihatannya bunuh diri, tapi aslinya tidak bunuh diri. Karena begitu juga zohirnya kelihatannya tidak bunuh diri, tapi bisa saja sedang bunuh diri. Loh, kok bisa? Contohnya gini, orang sudah tahu orang berpenyakit ini tidak boleh makan ini dan itu, membahayakan. Tapi dia tetap makan itu dan itu. Kan sebetulnya hakikatnya bunuh diri juga kan begitu. Sengaja bunuh diri. Sudah disampaikan bahwa penyakit ini tidak boleh makan ini, harus pantang. Tetapi kemudian dia tetap bersemangat memakan itu. Ya, akhirnya kemudian kita akhirnya bunuh diri juga. Oleh sebab itulah, hal-hal yang bersifat hakikat ini kita serahkan kepada Allah. Seperti pertanyaan tadi Pak Saudara. Jadi kita serahkan kepada Allah. Nah, kita di dunia ini hanya bisa selalu berbaik sangka kepada orang. Nah, lalu untuk siapa tadi ayat itu dan hadis itu? Untuk kita masing-masing. Jangan sampai kita secara sadar melakukan itu. Ya, termasuk tadi dengan membunuh orang, apalagi orang mukmin, man qatala mu'minan muta'ammidan, dengan sengaja. Kata-kata muta'ammidan itu dengan sengaja kan menunjukkan bahwa sadar. Sengaja itu sadar. Kalau bahasa hukumnya itu direncanakan, ya, membunuh dengan merencanakan. Nah, tentang orang yang nanti seperti ini di akhirat, ya di dalam surat At-Taubah dikatakan bahwa nanti urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah bahas dulu surat At-Taubah ayat berapa ya, ayat 106 kalau tidak salah. Itu bahwa yang seperti ini nanti adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya. Nah, ayat-ayat itu tadi hanya untuk kita masing-masing. Ingat, lagi untuk kita masing-masing. Supaya kita jangan sampai menjerumuskan diri kita ke sana. Karena juga di tempat lain dikatakan, janganlah engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Kamu jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, menjerumuskan diri dalam kebinasaan sebetulnya mirip bunuh diri juga, tetapi pelan-pelan. Yaitu dengan tidak meninggalkan hal-hal yang membahayakan nyawa. Terima kasih banyak. Berikutnya lagi ada. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang dapat undian berhadiah. Semoga tetap menggunakan pulsanya untuk Zoom dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih.